Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Zikri Rofa dengan nomor NPM 225506122. Saya dari eh, Prodi Teknik Informatika angkatan 22. Saya ingin mempresentasikan atau ingin menjelaskan tentang kaitan pembelajaran MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Mobile Application Development dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Karena di sini saya mengambil mata kuliah keamanan sistem informasi dan saya mengkonversikan mata kuliah keamanan sistem informasi. Dan juga kenapa saya melakukan konversi mata kuliah keamanan sistem informasi karena saya mengambil MBKM MSIB studi independen pada bidang Mobile Application Development. Dan kali ini saya akan menjelaskan apa kaitannya dari studi independen Mobile Application Development dengan mata kuliah keamanan sistem informasi. Nah, pertama saya mengambil di Mitra Learning X. Jadi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM ini melalui Mobile Application Development menawarkan pembelajaran yang berbasis praktik dalam membangun aplikasi mobile menggunakan Flutter. Program ini tidak hanya berfokus pada pengembangan aplikasi secara teknis, tetapi juga menanamkan pentingnya memahami integrasi sistem dengan database dan pengelolaan data yang aman. Hal ini memiliki relevansi yang erat dengan konsep-konsep dalam mata kuliah keamanan sistem informasi yang berfokus pada aspek keamanan dalam berbagai lapisan sistem informasi. Pada kali ini saya membuat aplikasi itu dari database menggunakan Firebase dan juga API. Jadi untuk menyambungkan ke dalam API ke dalam database itu menggunakan API dan untuk men-trigger API-nya itu dari menggunakan Firebase yang bawaan dari Google. Lalu untuk manajemen keamanan informasi yaitu ada Mobile Application Development sering melibatkan desain sistem yang aman untuk melindungi data pengguna termasuk kebijakan privasi dan pengelolaan izin aplikasi seperti eh, seperti syarat dan ketentuan dari penggunaan aplikasi dan juga eh, keamanan dalam data penggunanya. Lalu dalam keamanan sistem informasi, peserta belajar mengelola kebijakan keamanan dan prosedur yang dapat diaplikasikan pada aplikasi mobile untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pengguna. Lalu untuk manajemen dari risiko, yaitu ada dalam pengembangan aplikasi mobile, risiko seperti kebocoran data, serangan cyber, atau eksploitasi celah keamanan adalah hal yang perlu dipertimbangkan dari yang sudah saya pelajari di studi independennya. Lalu juga ada pembelajaran ini berkaitan dengan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko dalam mata kuliah keamanan sistem informasi yang memungkinkan developer membuat aplikasi yang tangguh terhadap ancaman keamanan. Yang seperti saya telah sebutkan sebelumnya, kami men-trigger dari Firebase pertama kali dari aplikasi itu ke Firebase, lalu dari Firebase itu ke dalam API dan juga dari API itu akan menyimpan database ataupun mengambil database-nya. Jadi pada untuk manajemen resikonya di situ kami menggunakan tugas akhirnya itu adalah sebelum itu kita mengidentifikasi, analisis dan mitigasi resikonya pada pembuatan aplikasi. Lalu setelah itu model dan tingkat keamanan. Aplikasi mobile memerlukan tingkat keamanan pada beberapa lapisan seperti autentikasi pengguna, kontrol akses dan enkripsi data. Pemahaman model keamanan jaringan dan aplikasi yang diajarkan di keamanan sistem informasi dapat diterapkan untuk merancang aplikasi mobile yang aman dan sesuai standar industri. Jadi, yang dimaksud adalah aplikasi mobile yang kami pelajari dan juga yang telah kami buat itu kami juga meningkatkan keamanannya seperti dua dua autentikator untuk dia dapat login dan juga kontrol aksesnya. Lalu kami juga ada bagian enkripsi data pada database yang disimpan.
Seperti contohnya saya mengenkripsi data password, di situ akan terenkripsi dan juga tidak dapat diterima. Jadi dia walaupun sudah dihash, dia tidak bisa menerima data tersebut. Nah, legal dan etika profesional. Program MBKM ini juga memberikan wawasan tentang standar industri dan praktik terbaik, termasuk legalitas pengelolaan data pengguna. Pengetahuan ini sejalan dengan topik hukum dan etika profesional dalam keamanan sistem informasi yang sangat penting dalam memastikan aplikasi mobile mematuhi regulasi seperti GDPR atau UU Perlindungan Data yang sudah ditetapkan dan kami menetapkan mematuhi regulasi tersebut pada pembuatan aplikasi mobile pada studi independennya. Lalu keamanan fisik dan kontrol akses. Pada pengembangan aplikasi mobile, pengamanan akses fisik server atau infrastruktur penyimpanan data juga penting yang sudah kami pelajari. Hal ini mencerminkan implementasi kontrol akses dan keamanan fisik sebagaimana dibahas dalam mata kuliah keamanan sistem informasi. Pengayaan melalui program tambahan. Kelas tambahan UI UX yang ditawarkan dalam MBKM ini mendukung implementasi keamanan dengan merancang antarmuka yang intuitif dan aman, seperti desain autentikasi pengguna yang tidak rentan terhadap serangan phishing. Jadi ketika dia login, dia kami itu seperti menggunakan form yang tidak akan rentan terhadap serangan phishing. Yang kedua, simulasi dan pengalaman praktis dalam program ini memungkinkan peserta memahami bagaimana keamanan dapat diintegrasikan ke dalam proses pengembangan aplikasi secara menyeluruh. MBKM Mobile Application Development memberikan peluang bagi peserta untuk mengimplementasikan konsep-konsep keamanan sistem informasi secara langsung dalam pengembangan aplikasi mobile dengan mempelajari keamanan dari segi teknis dan non-teknis. Peserta dapat merancang aplikasi yang tidak hanya fungsional tetapi juga aman bagi pengguna. Program ini memperkuat keterkaitan antara pengembangan aplikasi mobile dan aspek keamanan, memberikan landasan kuat untuk menjadi profesional yang kompeten di bidang teknologi informasi. Nah, itu adalah yang telah saya jelaskan tentang keterkaitannya dengan mata kuliah keamanan informasi. Dan di sini saya memiliki adalah tugas akhir dari capstone di studi independennya. Di sini saya membuat untuk dia dapat login dan juga untuk register. Dan di tampilan mobile application-nya ini dia memiliki dua file yaitu view dan juga controller. Dan untuk binding sendiri itu adalah eh, state management yang digunakan pada GetX. Jadi dia menerima binding untuk dapat berpindah antar satu halaman dengan halaman yang lainnya. Sini untuk logic dari registrasi sendiri itu dia memiliki sistem keamanannya yaitu dia dapat pertama ada fitur untuk toggle accessibility. Dia dapat obscure password, dapat menyembunyikan password dan juga menenkripsikan password. Lalu setelah itu dia akan men-trigger kepada Firebase Out, yaitu adalah widget bawaan dari Firebase, yaitu adalah Firebase Out yang kami gunakan untuk men-create register, create user menggunakan email dan juga password. Passwordnya akan dikirimkan ke dalam Firebase Out, lalu akan dienkripsikan oleh Firebase Out dan juga di sini eh, instance create user with email and password itu ada sudah menggunakan enkripsi. Lalu eh, setelah itu data register akan disimpan ke dalam My User. Ini adalah model yang sudah saya siapkan untuk menyimpan data usernya. Tetapi untuk password itu akan sudah terenkripsi sebelum disimpan. Lalu ketika dia login,
dia dapat membaca membaca password yang sudah dienkripsi tersebut dengan password yang dimasukkan. Jadi dia ketika dia mengambil password, nah ini user credential. Jadi ketika dia login, dia menerima password yang dimasukkan dan juga mengecek ke dalam database yang sudah dimasukkan pada register tadi menggunakan Firebase Auth di sini menggunakan user credential, maka eh, kama, membaca dari password yang sudah dienkripsi dan juga menyimpan eh, eh, dia membaca lalu menyelaraskan atau mengecek apakah itu dia passwordnya sama atau benar dengan data yang sudah dimasukkan di my usernya atau dia sudah ada di dalam situ dari emailnya. Maka email passwordnya sama. Lalu dia akan mengecek untuk ceknya ini dia apakah emailnya terverifikasi terlebih dahulu. Lalu setelah itu jika email yang salah dia akan mengirimkan error code dan juga password salah, lalu too many request atau terlalu banyak request sampai tidak ada sampai user itu mencoba kembali. Nah, itu di saat dia login, lalu kami juga ada eh, lupa password. Nah, di sini ketika dia lupa password untuk logiknya sendiri itu dia akan mengirimkan email, lalu ada di dalam Firebase-nya itu reset. Jadi Firebase ini menyiapkan untuk fitur di mana lupa password dia akan mengirim email ke email yang dituju. Jadi makanya itu di baris ke-17 ini dia membutuhkan variabel atau parameter email. Jadi ketika email itu diterima, maka email itu akan dikirimkan ke Firebase untuk Firebase ini mengirimkan email ke email tersebut yang dimana isi email itu adalah reset password. Jadi reset passwordnya dari emailnya. Lalu setelah itu jika reset passwordnya berhasil, maka akan mengirimkan kembali password yang terbaru dan juga status berhasil ke aplikasinya. Jadi di sini adalah keamanannya itu dia perlu diverifikasi antara dua belah pihak terlebih dahulu sebelum ke database. Itu yang membuat aplikasinya itu lebih aman untuk digunakan oleh user. Dan mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.